Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi akan mempresentasikan materi terkait teori persaingan bisnis. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dewi Ulfah Arini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Berikut hasil presentasi kami. Terima kasih. Bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan dalam kamus manajemen persaingan adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berniat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan, variasi dan kualitas kemasan, desain, dan segmentasi pasar. Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Di sini saya akan membacakan macam-macam persaingan bisnis. Yang pertama ada persaingan sehat, yaitu health competition, yakni persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika bisnis. Yang kedua ada persaingan gorok leher, cutthroat competition. Persaingan ini merupakan bentuk persaingan tidak sehat atau fair, di mana terjadi perebutan antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga berlaku di pasar. Dampak positif adanya persaingan bisnis yaitu dapat menjadi acuan atau renungan untuk para pengusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yaitu perusahaan akan mencoba memperbaiki produk mereka, memberikan keunggulan, pelayanan, dan harga yang sangat bersahabat dengan konsumen. Juga dapat membantu mereka untuk meningkatkan kreativitas serta kualitas. Teori-teori persaingan bisnis. Yang pertama ada teori keunggulan komparatif. Perlu kita ketahui, teori keunggulan komparatif pertama kali dicetuskan oleh David Ricardo. Ia menjelaskan teori ini pada buku yang ia tulis pada tahun 1817, yang diberi judul One, the Principle of Political Economy and Taxation. Tak banyak orang yang tahu mengenai teori keunggulan komparatif ini. Pada dasarnya, keunggulan komparatif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, perusahaan ataupun negara guna menghasilkan barang maupun jasa dengan menggunakan sejumlah dana yang lebih rendah daripada dana yang dikeluarkan oleh kompetitor. Dengan kata lain, keunggulan komparatif bisa memberikan kemampuan untuk menjual barang ataupun jasa dengan harga yang lebih rendah. Tak hanya itu saja, keunggulan komparatif juga bisa membantu para pemilik usaha dalam menyadari margin penjualan yang cukup kuat. Teori keunggulan komparatif didahului oleh adanya teori keunggulan absolutely yang dicetuskan oleh Adam Smith. Kelemahan teori keunggulan absolut adalah tidak dapat membantah argumentasi mengenai negara yang tetap dapat melakukan penjualan meskipun tak mempunyai keunggulan absolut terhadap produknya. Oleh karena itu, teori keunggulan komparatif dibuat sebagai pelengkap dan juga perbaikan atas teori tersebut. Dan yang kedua adalah teori keunggulan kompetitif. Agar unggul dari perusahaan lain, sebuah perusahaan perlu memiliki strategi yang mumpuni. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia, kinerja, hingga pengelolaan produksinya. Kemampuan perusahaan untuk mendongkrak kinerja lebih baik dari kompetitornya disebut sebagai keunggulan kompetitif. Caranya adalah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin. Keunggulan kompetitif perusahaan dapat diukur dari mutu yang baik, saluran distribusi yang lancar, produk terkirim lebih cepat, atau merek yang lebih terkenal. Konsep mengenai keunggulan kompetitif pertama kali diungkap oleh Michael E. Porter pada 1985. Menurutnya, inti dari sebuah perusahaan di tengah kompetisi bisnis adalah keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif juga mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang sebelumnya dikehendaki oleh kompetitor. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan strategi tertentu demi meningkatkan kinerja setiap saat.
Adapun contoh dari persaingan yaitu persaingan dalam bisnis retail. Berbagai jenis format retail serta jenisnya terus mengalami perkembangan mulai dari hypermarket, supermarket, minimarket hingga toko kelontong yang tergolong dalam traditional market. Hal ini sebagai akibat dari adanya perkembangan usaha manufaktur dan peluang pasar yang cukup terbuka maupun upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan bisnis retail. Persaingan terlihat makin sengit ketika banyak dijumpai gerai minimarket yang saling berdekatan atau bahkan berdampingan, terutama pada minimarket Alfamart dan minimarket Indomaret. Di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya regulasi dan pedoman yang secara khusus mengatur keberadaan minimarket tersebut, baik dari segi lokasi, jumlah dalam satu wilayah, jarak, dan jangkauan pelayanan. Baik Alfamart dan Indomaret berusaha menjaga konsumen sampai level yang terdekat, yaitu di perumahan atau jalan-jalan raya sekalipun. Sehingga ketika konsumen membutuhkan produk yang diinginkan, Alfamart dan Indomaret sebagai retailer berhasil untuk menyediakannya. Sampai sekarang, Indomaret yang sudah berdiri sejak dari tahun 1988 sudah mencapai 3.134 gerai, sedangkan Alfamart yang berdiri dari 1999 sudah mencapai lebih dari 2.779 gerai dan terus saja bertambah untuk mengimbangi saingan itu. Untuk daerah yang besar, pertama-tama akan dibagi dulu wilayahnya, misalnya berdasarkan kecamatan dan kabupaten. Kemudian pada kecamatan tersebut akan dibagi 2-3 gerai. Apabila memiliki perkembangan yang bagus, maka akan dibuka kesempatan untuk membuka gerai yang baru lagi di daerah tersebut. Tapi kedua retailer ini tetap berusaha untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pembukaan gerai tidak menjadi nafsu persaingan semata.